warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Terutama nikmat Allah masih memberi kita hidayah dan iman yang dengan itu mudah-mudahan kita mampu menggerakkan seluruh tubuh kita untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah mencabut satu nikmat ini saja, yaitu nikmat iman, maka apapun yang Allah berikan kepada kita di dunia tetap menjadi sia-sia. Tetapi sebaliknya, kalau Allah berikan nikmat ini saja satu untuk kita dan Allah cabut semua nikmat dunia, tetaplah hidup kita bahagia dan mudah-mudahan menjadi berkah. Ini kalau Allah kasih nikmat iman. Sehingga kita harus selalu mensyukuri nikmat iman, hidayah, hijrah, taubat. Mudah-mudahan dengan kita syukuri nikmat iman ini, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat iman berikutnya. La in syakartum la azidannakum, atau liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambahlah iman bersama iman mereka yang sudah ada di dalam hati. Jadi iman itu kayak rezeki, bisa bertambah, bisa berkurang. Dan kalau kita mau imannya bertambah adalah dengan mensyukurinya. Sama seperti rezeki bertambah dengan mensyukurinya. Bentuk syukur terhadap rezeki dengan berbagi. Bentuk syukur dengan iman adalah dengan beramal soleh. Jadi kalau iman kita syukuri dengan taat, beramal soleh, yazdad, iman itu bertambah. Yazdadu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan dosa atau maksiat. Mudah-mudahan kita selalu bertahmid kepada Allah. Kalaupun hari ini merasa mungkin belum mendapatkan tambahan dalam rezeki, tapi setidaknya kita masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin selain nikmat iman, Allah sebetulnya setiap hari memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak terhingga jumlahnya. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada kekasih kita, teladan kita, yang bukan hanya dengan ucapan kita memuji-muji beliau, tetapi juga kita berusaha terus meneladani Rasulullah SAW fis sarra wad dharra, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, sehingga mudah-mudahan kelak di akhirat kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan membahas tentang hubungan akhlak dengan semua tema di dalam agama kita. Ternyata akhlak ini dalam Islam Allah titipkan dalam semua bab. Jadi kita bahas bab apapun dalam agama, dalam kitab-kitab fikih, tafsir, hadis, bab apapun ternyata di dalamnya Allah titipkan nilai-nilai akhlak. Sehingga seolah-olah tidak sempurna suatu urusan dalam agama kecuali urusan itu dibingkai dengan akhlak. Bab akidah ternyata di dalamnya ada akhlak. Bab ibadah ternyata di dalamnya ada akhlak. Bahkan bab jihad sekalipun yang identik dengan kontak fisik, ternyata di dalamnya ada akhlak. Bab pribadi, bab keluarga, bab dagang, sampai bab kepada budak, bahkan kepada hewan dan tumbuhan pun, ternyata di dalamnya ada akhlak. Bahkan sampai kepada bab marah saja, tetap ada nilai akhlaknya. Yang biasanya kalau marah mah udah marah aja, ternyata marah pun di dalam Islam ada bingkai akhlak. Sehingga tetap kita marah, kadang di suatu tempat, di suatu kondisi kita harus marah, cuman marah kita itu tidak boleh kehilangan kendali akhlak. Ini menunjukkan bahwa akhlak ini salah satu di antara tema Islam yang luar biasa pentingnya, sehingga siapapun yang mengabaikan akhlak dalam urusan hidupnya, berarti dia mengabaikan sebagian besar dari ajaran-ajaran Islam. Sama seperti iman.
Sama seperti ikhlas. Ngelakuin apapun harus ikhlas dan iman. Adegan apapun harus disertai dengan keimanan dan keikhlasan. Aktivitas apapun harus disertai dengan keimanan dan keikhlasan. Maka begitu juga dengan akhlak. Sehingga apapun yang kita lakukan kita harus bertanya, ini nilai moralnya apa? Unsur akhlaknya apa? Dan yang saya maksud dengan akhlak di sini adalah bermanfaat untuk orang lain. Kalaupun tidak bermanfaat untuk orang lain, minimal tidak mengganggu orang lain. Tidak menyusahkan orang lain. Tidak merugikan orang lain. Jadi kalau nggak bisa dalam satu aktivitas kita kasih manfaat buat orang lain, minimal aktivitas kita ini jangan sampai merugikan atau menyusahkan orang lain. Itulah nilai akhlaknya. Sehingga kita selalu tanya, bahkan kita beribadah pun kita harus tanya, ini ganggu orang lain nggak nih? Sampai beribadah, nanya ini ganggu orang lain gak? Nanti kita bahas dalil ayatnya, dalil hadisnya, cerita-ceritanya. Ternyata di dalam ibadah aja yang kita harusnya tuh cuma mikirin dengan Allah doang. Oh ini kayaknya ibadahnya udah sesuai sunnah nih. Oh ibadahnya nih udah sesuai fikih. Oh ibadahnya nih insya Allah ikhlas. Berarti dengan Allah sudah benar. Masih harus buat satu pertanyaan lagi tentang, ibadah saya gak ganggu orang gak ya? Sampai segitunya coba. Kalau ibadah kita mengganggu orang lain, kita perlu mengkondisikan lagi ibadah kita sampai dia tidak mengganggu orang lain. Baru ibadah itu ibadah yang diridhai Allah SWT. Sebegitu pentingnya pesan atau tema akhlak di dalam bab-bab ilmu agama Islam kita. Maka pada malam ini saya pengen sharing dengan teman-teman hubungan antara akhlak dengan semua bab di dalam agama, mulai dari bab yang paling penting yaitu bab akidah sampai kepada bab yang paling sepele yaitu bab interaksi kita dengan semesta seperti hewan ataupun makhluk yang lain. Coba kita awali dulu dengan membaca firman Allah yang sangat terkenal tentang akhlak Nabi yang ada di dalam surat Al-Qalam, surat 68 dari ayat pertama. Teman-teman bisa buka Al-Quran, surat Al-Qalam, surat 68 dari ayat pertama. Surat Al-Qalam dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim.
فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم Sadaqallahul azim. Coba teman-teman perhatikan di ayat keempat surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada atau memiliki akhlak yang luar biasa. Azim. Azim itu menakjubkan. Azim itu istimewa banget, menakjubkan, di atas rata-rata. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan Rasulullah itu memiliki akhlak yang sangat menakjubkan, Allah menggunakan 2 kali penegasan. Pertama Allah mengatakan wa innaka, dan sesungguhnya engkau. Kemudian Allah menggunakan huruf lam ta'kid, yaitu la'ala. Padahal Allah bisa saja mengatakan wa innaka ala khuluqin azim, atau wa anta la'ala khuluqin azim. Allah bisa saja memilih salah satu di antara huruf penegasan ini. Bisa bisa la. Tetapi Allah menggunakan dua-duanya sekaligus. Wa innaka la'ala. Seolah-olah Allah mengatakan sesungguhnya engkau benar-benar, tidak diragukan sama sekali, ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang luar biasa. Sampai Allah seolah-olah ngomongnya itu dengan penuh ketakjuban. Coba bayangin teman-teman yang dirahmati Allah. Allah saja ketika menjelaskan tentang akhlak Nabi, bahasanya tuh kayak takjub banget gitu. Kayak seorang laki-laki yang sedang memuja perempuan, saking takjubnya, dia menggunakan penegasan-penegasan yang sangat banyak. Wah itu luar biasa, itu keren banget, pokoknya keren banget. Sampai ada penegasan suara, panjangnya kalimat. Kalau orang Jawa itu nyebutnya dengan istilah, kalau banter itu kenceng, tapi kalau kenceng banget, bianter. Sampai
ada bi antar, ada bi takkid di situ teh. Orang Sunda ngomongnya gimana? Kalau ada penegasan gitu. Pisan gitu ya. Gitu gak sih? Pisannya tuh panjang. Jadi mat arid lis sukun. Pisan saking panjangnya. Kalau biasa aja pisan lah gitu ya. Ini mah pisannya mat wajib muttasil. Jadi tidak ada mazhab kalau wajib muttasil kan semua riwayat membaca panjang. Kalau munfasil ada yang membaca panjang, ada yang membaca pendek. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u. Itu kan munfasil. Ada yang baca ya ayyuhalladzina amanu in tuti'. Kalau ini enggak ada lagi ikhtilaf. Semuanya bacanya panjang. Pisan. Wah, ini berarti ada banget gitu. Kalau orang Jawa biantar. Kalau enak tuh orang Jawa bilangnya enak, tapi kalau enak banget uena. Jadi ada u-nya dulu, bukan enak tapi uena. Ini namanya takkid. Dalam bahasa Arab menggunakan huruf in dan kata in dan huruf la. Wa innaka pakai tasydid. Sama kayak Allah bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Udah do-nya panjang pakai tasydid pula. Itu artinya sesat banget. Itu maksudnya gitu. Bukan sesat. Kalau sesat doang, dol. Tapi kalau sesat banget, dolin. Jadi nggak boleh kita, aduh, saya mah malas buat panjang-panjang, biasa-biasa aja deh. Saya mah orangnya nggak mau berlebihan. Walau dolin, nggak boleh. Karena di situ yang dimaksud sesat banget. Begitu juga dengan ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Udah ada kalimat azim. Ditambah dengan lam, ditambah dengan in. Wah, luar biasa. Jadi Allah kayak lagi takjub banget kepada akhlak Nabi. Allah kan maha hidup. Pernah ngelihat akhlaknya Nabi Adam, pernah melihat akhlaknya Nabi Nuh, pernah melihat akhlaknya Ibrahim, pernah melihat kesabaran Nabi Nuh terhadap istrinya, pernah melihat kesabaran Nabi Ayub dengan penyakitnya, pernah melihat kesabaran Nabi Lut kepada istrinya. Tapi Allah tidak pernah setakjub menggambarkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mengatakan akhlak nabi-nabi yang lain, Allah enggak seperti ini banget. Ini kelihatan banget. Jadi kayak ada aura takjub dari Allah dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang sangat istimewa. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada Rasulullah. Salah satunya adalah karena Rasulullah ini memiliki akhlak yang paling istimewa. Khuluqin jamaknya akhlak. Memiliki akhlak yang luar biasa. Jadi kalau kita bilang akhlak itu sebetulnya jamak. Kalau satu khuluq. Dan nanti kalau teman-teman perhatikan bahasa Al-Quran dengan tadabbur, kita akan melihat misalnya ternyata di paragraf ini Allah melarang kita untuk taat kepada dua jenis orang. Allah melarang kita untuk taat kepada dua jenis orang. Pertama, jenis orang yang enggak boleh kita taati itu ada di ayat ke-8. Fala tuti'il mukadzibin. Jangan taat kepada orang yang mendustakan. Yaitu yang tidak beriman. Jangan taat kepada orang yang tidak beriman. Maksudnya, jangan ikutin orang-orang yang mendustakan agama Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikutin mereka. Jangan teladani mereka maksudnya. Udah teladanilah Rasulullah. Jelas-jelas beliau itu hamba Allah, kekasih Allah, utusan Allah yang akhlaknya udah sempurna. Jadi kalian jangan kepancing dan jadi meniru akhlak-akhlak orang yang mukadzibin, yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan teladan kalian. Jadi jangan tiru mereka, tapi tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau meniru mukadzibin itu gimana? Sosok kritis kalau urusan agama, tapi kurang kritis kalau urusan yang lain. Ini berarti mengikuti mukadzibin. Giliran masalah agama dia harus logis banget, tapi giliran masalah lain dia kurang logis. Kan banyak orang kayak gitu tuh. Kalau ngomongin tentang Tuhan dia harus logis, ngomongin tentang syariat harus logis, ngomongin tentang Nabi harus logis, ngomongin tentang Al-Quran harus logis.
Ternyata dia mah pakai banyak sekali ritual-ritual yang entah berasal dari nenek moyang mana, yang kalau menurut kita sangat tidak logis. Dia pakai dupa gitu, dia ibadahnya ibadah menyembah pohon, dia menyembah patung misalnya, itu kan sangat tidak logis. Giliran masalah yang lain dia tidak logis, giliran masalah agama harus logis. Padahal masalah yang dia lakukan itu seringnya sangat mudah untuk dicerna dengan logika sederhana. Tidak perlu logika rumit bahwa itu salah. Kayak misalnya orang nyembah pohon, nyembah patung, nyembah kuburan. Bukankah itu logikanya sangat sederhana untuk mengetahui itu salah? Tapi giliran agama harus logis. Ini berarti meneladani orang-orang yang mukadzibin. Orang-orang yang mendustakan. Itu satu. Kedua, orang yang gak boleh kita taati ada di ayat 10. Jadi 2 kali Allah bilang fala tuti'. Di ayat ke-10 wala tuti'. Siapa? Kullahallafim mahin, hammazin, masya'im binamim, manna'in lil khair, mu'tadin, athim, utul, zanim. Coba lihat. Semua sifat-sifat disebutkan. Yang pertama hallaf. Yang kedua mahin. Yang ketiga hammaz. Yang keempat masya' binamim. Yang kelima manna'. Yang keenam mu'tad, yang ketujuh asim, yang kedelapan utullin, yang kesembilan zanim. Semua ini adalah sifat tercela. Semua ini sifat tercela. Jadi maksud Allah, jangan juga kalian meneladani, mengikuti, berteman dengan orang-orang yang sifatnya tercela. Ucapannya tercela, sikapnya tercela, raut wajahnya tercela, pikirannya tercela, tangannya tercela. Semua tentang mereka sampai 9 ketercelaan Allah sebutkan sekaligus. Jangan la tuti'. Maksud la tuti', jangan ikutin mereka. Jangan berteman dengan mereka. Kenapa? Seharusnya kalian mengikuti orang yang la ala khuluqin azim. Yang akhlaknya sempurna sekali dalam segala hal. Coba lihat. Allah ketika ngomongin orang yang akhlaknya buruk. Kayak marah gitu ya. Manna'in, masya'in, zanim, dan seterusnya. Allah tuh kayak marah banget kepada orang-orang itu. Jadi kalau kita baca itu iramanya kurang lebih. فلا تطع المكذبين ودوا لو ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل زنيم. Seolah-olah Allah ngomongnya kayak gitu. Ketika Allah ngomong tentang akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah kayak takjub. Tapi giliran ngomong akhlak yang buruk, Allah langsung pakai istilah. Ini kalau kita fahami sense bahasanya, di situ semua rata-rata pakai tasydid. Coba perhatikan, ada tasydid di setiap sifat itu. Halaf, ada tasydid ya. Kemudian mahin, oke. Hammaz, ada tasydid. Masya, ada tasydid. Manna, ada tasydid. Kemudian mu'tad, udah jelas. Athim, pakai ya. Asim itu bisa asim, bisa asim. Ada 2 istilah bahasa Arab. Bisa asim, bisa asim. Kalau asim, panjang A-nya itu biasa. Tapi kalau iya-nya yang panjang itu luar biasa. Asim, Allah ngomongnya gitu, bukan asim. Kalau asim, orang yang berdosa. Kalau asim, senang dengan dosa. Kalau asim, orang yang berdosa. Semua kita asim. Tetapi tidak semua kita asim, senang dengan udah dosa, senang, terus bangga pula dengan dosa-dosanya itu asim banget. Bukan asin banget ya, asim. Terus utullin, ada tasydid, kemudian zanim, juga pakai iya. Di sini seolah-olah Allah tuh lagi marah banget gitu. Ketika membahas tentang akhlak yang tercela, Allah tuh kayak nggak senang banget dengan akhlak-akhlak itu. Sampai Allah menggunakan tasydid ya untuk menunjukkan bangetnya. Dan Allah katakan wala tuti'. Jangan kalian mengikuti orang yang kayak gitu. Bahkan Allah mengancam di ayat terakhir yang kita baca tadi ayat 16, sanasimuhu 'alal khurtum. Allah pakai bahasa celaan. Allah pakai bahasa kayak, dan hanya Allah yang boleh mencela makhluknya. Makhluk tidak boleh saling mencela. Hanya Allah yang boleh mencela makhluknya. Sanasimuhu 'alal khurtum. Apa artinya? Akan kami seret dia dengan menarik apanya? Khurtum, belalainya.
dengan menarik belalainya. Allah tidak menggunakan dengan menarik hidungnya. Kalau hidung itu manusia. Kalau belalai bukan manusia. Saking Allah marah kepada orang yang buruk akhlaknya. Sampai Allah menggunakan istilah yang tidak ada pada diri manusia. Saya tidak menyebutkan apa. Yang jelas tidak ada pada diri manusia. Sanasimuhu alal khurtum. Kami tarik entar belalainya. Bukan Allah bilang kami tarik entar hidungnya. Atau kami jewer telinganya. Atau kami tarik, apa ini? Ya itu, jambangnya. Dulu kan suka gitu kalau nggak kerjain PR, udah ke depan. Kenapa tidak mengerjakan PR? Lembut sih, cuman lembutnya jelek gitu dan menyakiti. Bu, mending ibu daripada narik ini saya, mending ibu udah bunuh aja saya. Jadi muridnya murid baper, murid lebay. Dulu belum ada istilah baper lebay, jadi pada polos aja gitu ya ditarik, maaf bu gitu ya. Coba sekarang, bu jangan gitu dong, mending bunuh saja saya. Ini murid dulu dengan sekarang beda. Sanasimuhu alal khurtum, kami tarik belalainya, bayangin mana manusia yang punya belalai? Ada manusia punya belalai? Tidak ada, ini bahasa saking marahnya Allah kepada mereka. Orang-orang yang tercela akhlaknya. Jadi Allah gak suka banget orang yang tercela akhlaknya. Allah, malaikat itu sangat senang duduk bersama orang yang akhlaknya mulia. Dan malaikat itu akhlaknya luar biasa loh. Saya pernah ceritakan dulu ketika malaikat datang tolabul ilmi, mengajarkan ilmu, malaikat Jibril, kemudian duduk di depan Nabi, pakaiannya putih, sorbannya putih, semuanya rapi, wangi, tidak ada bekas-bekas perjalanan jauh. Dan beliau duduk di depan Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, kemudian melekatkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Akhlak, bukan teriak-teriak dari jauh. Begitu tingginya akhlak malaikat Jibril alaihissalam. Begitu juga ketika Jibril datang ke rumah Khadijah. Dan waktu itu belum ada ayat hijab sebetulnya, masih di Mekah. Kan ayat hijab turunnya belakangan. Nah ternyata ketika Jibril datang berkunjung ke Rasulullah waktu itu masih ada rumah Khadijah. Jibril nggak langsung mau masuk aja. Kan malaikat gampang tinggal tembus tembok kan ya. Kayak jin dan jun atau tuyul mbak yul gitu kan. Tinggal tring tembus tembok kan gampang tuh. Kenapa malaikat Jibril tidak menembus tembok? Padahal malaikat Jibril pasti bisa nembus tembok. Karena memuliakan perempuan. Memuliakan Khadijah. Jadi malaikat Jibril tetap tok. Ketuk pintu. Udah ketuk pintu, assalamualaikum. Belum terdengar suara, assalamualaikum. Dan malaikat Jibril by the way, ketika ketuk pintu, beliau menghadap membelakangi pintu, bukan menghadap ke arah pintu. Jadi kalau kita ketuk pintu, jangan gini. Malaikat Jibril itu ketuk pintu by the way-nya gini. Assalamualaikum. Takutnya yang buka Khadijah dan ternyata belum siap, gak sengaja ngelihat aurat dan itu membuat dia malu sehingga ketuk pintunya membelakangi. Padahal malaikat Jibril juga kalau mau pakai tembus pandang juga bisa kan ya. Orang matanya malaikat beda dengan mata kita. Teknologi kita aja bisa bikin tembus pandang dinding apalagi teknologi malaikat. Tapi malaikat waktu itu nggak mau pakai teknologi tembus pandang. Dia mau pakai teknologi manusia aja yang nggak bisa ngelihat ke balik dinding. Assalamualaikum. Terus ketika Nabi buka, waalaikumsalam. Oh, Jibril masuk. Apa pertanyaan Jibril coba? Apakah Khadijah sudah menutup aurat? Apakah Khadijah sudah berhijab? Apakah Khadijah sudah siap? Kalau enggak, Jibril enggak mau masuk. Saking memuliakan ini akhlak. Makanya Allah, malaikat, dan juga orang-orang soleh sangat cinta kepada orang yang punya akhlak tinggi. Walaupun mungkin ibadahnya biasa-biasa aja. Hanya sebatas yang wajib. Walaupun ilmunya pas-pasan. Tetapi saya yakin sekali dari pemahaman beberapa buku dari ulama, ternyata akhlak yang tinggi itu menunjukkan kedalaman ilmu seseorang. Sempurna akhlaknya. Dan Allah terlihat sekali di dalam paragraf ini, betapa takjub kepada sosok yang akhlaknya tinggi, dan betapa marahnya kepada orang-orang yang akhlaknya tercela. Sampai Allah ngomongin mereka itu kayak gemeteran gitu. Saking Allah marah. Sampai kayak tasdid semua jadi kayak gemeteran. Gitu kayak ngomongnya. Kalau tentang akhlak yang buruk. Tapi kalau ngomongin akhlak yang baik, Allah tuh kayak berbunga-bunga. Wah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Luar biasa akhlaknya.
Sehingga siapapun yang ingin dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, milikilah sifat Rahman. Dicintai oleh Allah yang Maha Rafiq, milikilah sifat Ar-Rifq, yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, sekarang kita bahas teman-teman hubungan, ini tadi poin pertama mah tentang pentingnya akhlak dalam Islam. Sebegitu pentingnya sampai Allah kayak menunjukkan ekspresinya dalam ayat-ayat Al-Quran. Makanya ketika kita mentadaburi Al-Quran itu kita akan melihat ada aura ekspresi dengan menggunakan huruf-huruf tertentu atau kaidah-kaidah tertentu, dan itu sense itu nggak akan didapatkan dengan terjemah. Itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Kalau kita ngerti bahasa Arab kita wah jadi gitu. Tapi kalau baca terjemah, oh gitu doang. Kalau kita baca bahasa Arab asli dan kita faham, kita akan bilang, oh wah luar biasa nih, wah gitu ya. Atau kalau orangnya soleh, Masya Allah gitu kan. Karena tahu sense-nya. Tapi kalau baca terjemah flat, kayak datar aja nggak ada ekspresi apa-apa. Karena terjemah, coba bayangin kalau ada tasydid kayak tadi, ada ya tambahan, nggak bisa ngomongin apa-apa ya. Masa terjemahannya orang yang berbuat dosa dalam kurung banget, kan susah kan ya. Jadi bahasa Arab tidak bisa diwakili dengan terjemah. Sehingga kita jadi tahu ada kayak aura-aura ekspresinya Allah di dalam huruf-huruf dan kata-kata di dalam Al-Quran. Kita bahas yang pertama hubungan atau akhlak di dalam akidah. Ternyata dalam akidah aja itu ada titipan akhlak. Di antara contoh akhlak dalam akidah itu adalah, coba teman-teman buka surat Al-An'am ayat 108. Ini contoh akhlak dalam akidah. Surat Al-An'am ayat 108. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Dan janganlah kalian mencela sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Sembahan-sembahan itu benar apa salah? Salah. Menyembah patung, menyembah nenek moyang, menyembah batu, apapun selain Allah nggak ada yang benar kan ya? Karena satu-satunya sembahan yang berhak la ilaha illallah, cuma Allah doang yang ma'bud atau yang ilah, yang pantas disembah. Selain itu tidak ada yang pantas disembah. Semuanya salah, semuanya syirik, semuanya batil, semuanya keliru. Tetapi meskipun salah, keliru, nggak benar, Allah mengatakan la tasubbu, jangan celah. Jangan mencela Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Allah bahkan nggak menyebut Tuhan, sembahan-sembahan. Jangan mencela sembahan-sembahan mereka. Misalnya kita bikin karikatur mencela dewa-dewa orang agama lain. Itu nggak boleh malah dalam Islam. Kalau sembahan mereka aja nggak boleh dicela, padahal jelas-jelas nggak ada, jelas-jelas salah, apalagi yang menyembahnya. Kalau yang menyembahnya belum tentu selama-lamanya dia kayak gitu.
bisa jadi suatu saat dia akan dapat hidayah, kemudian menjadi seorang hamba Allah. Itu apalagi lebih nggak boleh lagi dicela. Bahkan sembahannya aja nggak boleh dicela. Wala tasubbu, janganlah kalian mencela sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan mencela Allah bukan melampaui batas. Itu terjemahannya keliru. Aduan itu karena bermusuhan, karena terpancing. Jadi gara-gara kalian mencela Tuhan mereka, mereka jadi marah, akhirnya mencela Allah dan mereka tidak tahu. Bahasa Allah, mereka tidak tahu. Demikianlah kami jadikan setiap umat itu menganggap baik perbuatan mereka. Bagi agama lain, menurut mereka apa yang mereka lakukan baik atau salah? Baik. Karena Allah biarkan seperti itu, setiap umat itu memandang baik perbuatan mereka walaupun salah. Kemudian kepada Tuhan merekalah mereka kembali, lalu Dia memberitahukan atau menghisap kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini jelas bab akidah. Dalam bab akidah aja ada akhlak, jangan mencela. Udah aja ngasih tahu bahwa Allah itu maha benar, bahwa Tuhan yang kalian sembah itu salah, tapi jangan memperolok-olok Tuhannya. Mengatakan Tuhan kalian itu salah, boleh, tapi memperolok-olok Tuhan itu tidak boleh. Ini akhlak yang luar biasa dalam Islam, bahkan dalam bab yang kayaknya agak-agak nggak nyambung dengan akhlak, tapi ternyata nyambung juga, ada juga nilai akhlak, yaitu di dalam bab akidah. Nanti kita bahas lagi dalam bab-bab yang lain, unsur-unsur akhlak dan juga teladan dari Rasulullah SAW dan prakteknya dalam kehidupan kita, insya Allah setelah selesai sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari pembahasan kita pada malam ini adalah gimana cara kita selalu menimbang-nimbang unsur akhlak dalam setiap aktivitas kita. Bahkan termasuk dalam masalah akidah kita dan juga ibadah kita. Kalau muamalah sudah pastilah ya. Muamalah kan emang hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Udah pasti harus ada unsur akhlaknya. Tapi ternyata yang hablum minallah juga, yang hubungannya kita dengan Allah aja, di dalamnya ternyata juga ada unsur akhlak. Sehingga kita selalu coba menimbang-nimbang, jangan sampai gara-gara akidah kita kehilangan akhlak. Gara-gara ibadah kita kehilangan akhlak. Dan gara-gara pengen menjadi orang yang secara muamalah itu eksis, juga kehilangan akhlak. Jadi gara-gara akidah kehilangan akhlak banyak. Salah satunya tadi, begitu semangat akidahnya tinggi, akhirnya mencela Tuhan-Tuhan yang tidak benar dari sembahan-sembahan orang lain misalnya. Ini kan gara-gara semangat tinggi. Dia la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Berarti semua ini tidak patut disembah. Maka saking semangatnya dia celah satu-satu. Dia bikin karikatur, dia bikin kalimat-kalimat, caption, komen, apapun yang sifatnya mencela sembahan-sembahan orang lain. Ini saking semangatnya. Benar semangat itu, tapi salah karena tidak dibingkai dengan akhlak. Jadi ada orang gara-gara akidah kehilangan akhlak, ada. Ada juga yang gara-gara ibadah kehilangan akhlak. Ini lebih banyak. Gara-gara ibadah kehilangan akhlak, ini lebih banyak lagi. Terutama kalau teman-teman pergi umroh dan haji. Ini kan ibadah yang luar biasa ya. Tapi justru saking pengen taatnya, saking pengen dapat fadilah yang besar, malah mengabaikan unsur-unsur akhlak. Ini banyak sekali. Dan juga dalam mencari keutamaan dalam muamalah, pengen eksis, pengen banyak followers, pengen bikin heboh, pengen terkenal, pengen kaya, pengen banyak teman, akhirnya juga kehilangan unsur akhlak. Ini yang kita hindari. Jadi tujuan dari pembahasan kita malam ini yang humanity dan morality adalah coba kita selalu menimbang-nimbang dua hal dalam aktivitas hidup kita. Satu, ini berpahala nggak di sisi Allah? Itu yang pertama kita tanya. Yang kita lakukan ini berpahala nggak di sisi Allah? Setelah kita bertanya itu, kemudian pertanyaan kedua, ini bermanfaat nggak untuk orang lain? Kalau nggak ada manfaat, minimal ini ganggu orang lain nggak sih? Menzalimi orang lain nggak sih? Nyusahin orang lain nggak sih? Minimal itu. Berpahala nggak di sisi Allah?
oke berpahala. Alhamdulillah, berarti ada satu pertanyaan lagi nih. Belum tentu juga yang kita anggap berpahala ternyata udah benar. Pertanyaan kedua supaya lebih utuh, tanya, ini ada manfaatnya enggak untuk orang lain? Kalau enggak ada, tanya lagi, atau minimal ngerugiin orang lain enggak? Nyusahin orang lain enggak? Kalau enggak ada, maka insya Allah ini sudah sempurna. Dua hal ini harus jadi pertimbangan kita. Ini pola pikir yang sangat sederhana, tetapi ini terus dipakai dalam kondisi apapun. Termasuk dalam dakwah. Kita berdakwah nih, ini berpahala enggak ya? Insya Allah, namanya berdakwah kan ya? Insya Allah, namanya orang berdakwah, siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia dapat pahala dari orang yang melakukan kebaikan. Sampai Nabi mengatakan, jika ada orang yang Allah beri hidayah lewat kamu, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berpahala, tapi tanya dulu, pertanyaan kedua. Dakwah ini memang berpahala, tapi dakwah saya ini bermanfaat enggak buat orang lain? Jangan-jangan kita berdakwah bukan bermanfaat, malah memecah belahkan. Belum tentu yang berpahala itu bermanfaat, karena bisa jadi yang berpahala kalau ditempatkan di satu tempat yang tidak layak atau tidak pantas, tidak pada tempatnya, maka itu justru mengurangi manfaat, bahkan memunculkan mudarat. Malah memecah belahkan. Kayak kita nge-broadcast hadis. Hadisnya sahih, tapi pemahamannya dhaif. Ini banyak nih.